الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعده فيا أيها المسلمون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudaraku seiman dan seperjuangan yang saya muliakan, puji syukur sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas ribuan nikmat yang dikucurkan untuk kita. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan semakin bertambah berkah hidup kita, sehat walafiat, sehingga makin rajin dan taat kita beribadah kepada Allah. Salawat dan salam tak ketinggalan juga marilah kita aturkan keharibaan baginda Rasul, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semuanya dianggap sebagai umat yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul udma. Saudaraku, melalui mimbar yang mulia ini saya mengajak terutama kepada diri saya dan umumnya kepada saudara-saudara sekalian agar senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada dasarnya takwa adalah kunci kebahagiaan manusia hidup di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, faqad fazal muttaqun, maka sungguh yang beruntung adalah orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu beruntung? Dijelaskan pula di dalam ayat Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja, maka seluruh persoalan hidupnya, problematika hidup yang menimpa kita, Allah akan berikan jalan keluar dan solusinya. Dan bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah menjamin akan memberikan rizki yang tidak diduga-duga berapa besarnya dan dari mana sumbernya. Maka itu tepat sekali kalau di dalam Al-Quran dinyatakan faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah, khutbah kali ini adalah mengangkat tema serakah, penyakit hati, penghambat ibadah. Dalam kamus bahasa Indonesia, serakah bukan hanya sekedar menumpuk-numpuk harta, tetapi yang disebut serakah adalah mengangkangi hak orang yang lain yang itu bukan milik kita. Maka dalam hal ini sangat menarik ketika dalam peribahasa yang ada di dalam
kamus masyarakat Indonesia ada ungkapan semisal mendabih mengumpulkan darah, yang artinya orang menyembelih bukan untuk memanfaatkan dagingnya, tetapi justru dia difokuskan untuk mengumpulkan darahnya. Ada pepatah Melayu juga yang menyatakan di padang kampung lain dia berlari, di padang sendiri dia jalan berjingkat. Artinya apa yang ada di dalam milik dirinya sendiri dia tidak terlalu menghiraukan, tetapi ketika dia berurusan dengan kepentingan orang lain, ketika dia mengurusi hak orang lain, justru seolah-olah dia merasa yang paling berhak. Inilah yang disebut dengan serakah. Kenapa tema ini menjadi penting, saudara? Karena dalam riset mutakhir yang dilakukan oleh kalangan futurologi dinyatakan bahwa umat masa depan dikala mereka itu menjadi semakin aman, sekuritas mereka semakin terjamin, kebutuhan pokok mereka semakin tercukupi, maka umat masa depan dikhawatirkan akan jauh dari agama. Dan nampaknya ini sudah mulai menggejala, saudara. Ketika di tahun 70-an orang memprediksi adanya konflik peradaban antara barat dengan timur, rupa-rupanya ujungnya adalah mereka berebut bagaimana kehidupan mereka itu terjamin sekuritasnya. Maka sekarang kita melihat berita bagaimana misalnya Amerika dengan Venezuela, Saudi Arabia dengan Yaman, bahkan Saudi Arabia dengan Uni Emirat Arab, yang semuanya itu, saudara sekalian yang saya hormati, mencerminkan tumbuh kembangnya sikap serakah karena satu bangsa ingin mewujudkan sekuritasnya. Dan bukan hanya di luar negeri, di negeri kita juga hal yang sama. Karena sekelompok orang ingin mewujudkan sekuritas sekelompoknya, kepentingan kelompok itu tersendiri, maka bagaimana kemudian eksploitasi dengan isu hilirisasi dan lain sebagainya, yang kemudian nyata-nyata dampaknya mengakibatkan bencana di mana-mana. Maka dari itulah penting buat kita, anak-anak muda, generasi masa depan, untuk merenungkan kembali apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. 1400 tahun yang lalu risalah Muhammad telah memberikan warning kepada kita semuanya. Jangan sampai kita ini menjadi manusia yang lengah, manusia yang dikaburkan. Alhaakumut, dikaburkan kepada kalian apa? At-takasur, sifat serakah. Dengan cara apa? Hidup bermegah-megahan, hidup bermewah-mewahan, hatta zurtumul maqabir, sampai kemudian kita ini dilalaikan bahwa kita ini nanti pada dasarnya semuanya akan kembali ke alam kubur. Tidak ada yang kita bawa.
kain, baju, pakaian yang harganya mahal yang biasa kita pakai dalam waktu dinas, ketika meninggal dunia tidak dipakai kecuali hanya kain kafan putih yang harganya enggak seberapa. Mobil yang kita beli dengan bersusah payah tidak kita pakai untuk masuk ke kuburan kecuali hanya keranda jenazah dan lain sebagainya. Semua Allah sudah mengingatkan itu kepada kita. Dalam artian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai umat manusia perlu dalam hal ini memperhatikan masa depan buat generasi kita yang akan datang. Jangan sampai kita ini mengangkangi kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya itu adalah menjadi hak buat generasi yang akan datang. Jangan kemudian kita mengeksploitasi berlebih-lebihan menggunakan sumber daya yang Allah berikan, tetapi kita lupa seolah-olah kita ini tidak menyisihkan apa-apa untuk generasi yang akan datang. Maka dari itulah Islam menawarkan kepada kita dua konsep yang ini sangat penting. Apa itu dua konsep tersebut? Yang pertama adalah yang disebut dengan sikap qanaah. Apa itu qanaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Qanaah adalah merasa cukup. Kenapa qanaah ini penting? Sebab di dalam hadis Nabi juga telah dijelaskan. Lau kana libni adama wadiyani min dhahabin lattagha wadiyan salisan. Memang karakter manusia, kata Rasulullah, kalau misalnya kita ini dikasih dua lembah isinya emas semua, itu pasti manusia tidak akan cukup. Dia akan meminta lagi lembah satu lagi yang ketiga untuk dirinya. Itu memang kodrah manusia. Tetapi bukan berarti kemudian hal itu dibiarkan. Harus ada yang namanya sifat qanaah. Hati kita perlu ada terpatri siap untuk menerima apa yang sudah menjadi suratan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan merasa cukup, fa insyaallah kita akan bisa memanfaatkan sumber daya alam itu selayaknya untuk kita dan untuk diwariskan kepada generasi masa depan sesudah kita. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tanaman yang kedua adalah wara. Wara itu adalah sifat kehati-hatian. Kita sebagai umat manusia, apalagi sebagai muslim, harus selalu berhati-hati di dalam memanfaatkan segala hal yang Allah anugerahkan kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Fa insyaallah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita bisa menghindari sikap serakah, maka ibadah kita akan makin bagus dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين
أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يؤتيكم ويزدكم ولذكر الله أكبر